Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi berikutnya. Ini materi ketujuh ya. Adalah materi kelanjutan dari metafor NLP. Nah, hari ini kita bicara tentang the power of metafor, kekuatan metafora. Karena banyak orang tidak menyadari kekuatan ini dan tidak menyadari sebenarnya apa di balik metafor yang sering kita ucapkan. Bahkan riset mengatakan di hampir setiap ini yang pesimis ya, minimal orang itu mengeluarkan 6 kata, 6 metafor setiap 1 menit. Nah, ini adalah ide dari kajian dari banyak orang tentang ide metafor. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai materi ini dengan sebuah hadis di mana Rasulullah pun memaparkan hadis walaupun ini teks bahasa Indonesia yang mungkin tidak terlalu pas tapi kurang lebih mendekati lah gitu. Jadi Rasulullah pernah menggunakan metafor yaitu hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidang. Artinya ini ingin mengatakan bahwa kita sangat lemah sehingga kayak hidangan yang tersedia untuk bangsa-bangsa lainnya. Seorang bertanya, apakah kami sedikit? Bahkan jumlah kalian satu banyak, bahkan banyak. Dan kemudian, tapi kalian seperti buih di lautan terambang-ambang oleh angin dan sebagainya. Jadi nggak punya pendiri. Dan Allah sungguh akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencapkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Penyakit wahan itu eh, sahabat waktu itu nggak tahu. Dan ini sengaja diungkapkan sebagai sebuah simbol atau metafor yang mungkin karena tidak tahu maka timbullah dialog di dalam internal sahabat sehingga mencari tahu. Kemudian baru dikasih tahu cinta dunia dan takut mati. Jadi sengaja eh, akan berbeda ketika karena kalian cinta dunia dan takut mati. Itu tidak terjadi dialog. Kita sudah belajar tentang gerbang seleksi ya gitu. Jadi tidak akan akan sulit menembus masuk kesadaran kalbu karena tidak ada dialog di dalam internal. Tapi ketika diberikan sesuatu yang asing, apa tuh Wahan? Kemudian terjadilah dialog. Apa tuh Wahan ya? Secara internal sahabat, kemudian Rasulullah ngasih tahu. Sengaja dibuat begitu agar terjadi dialog internal. Jadi ini hadis ini terlihat sederhana, tapi hadis ini sebenarnya NLP banget ya gitu. Karena di sesi terakhir Rasulullah tidak langsung mencetakkan pohan karena Rasulullah paham sahabat nggak tahu Wahan, tapi sengaja disebut. Sobatnya kalian ketik penyakit Wahan ke dalam hati kalian. Kemudian berhenti menanti jawab pertanyaan dari sahabat. Sahabat, ya, apa itu wahan? Disitulah momentum Rasul menjelaskan gitu. Ketika orang bertanya, timbullah terjadi sebuah dialog internal. Dan di dialog itu terjadi tanya jawab. Nah, sekarang yuk kita diskusi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan apa metafora? Gitu. Metafora berasal dari bahasa Yunani yang arti meta dan ver, yang dapat diartikan meta itu di atas, ver itu perpindahan, memindahkan sesuatu ke atas, atau yang istinya memindahkan. Jadi pada prinsipnya metafora adalah memindahkan satu ke pemahaman lain untuk memperkuat mana secara emosi. Dalam istilah lain, memindahkan itu sama dengan X sama dengan Y, X sama dengan Y. Jadi bila kita ingin menggambarkan indahnya suasana gitu kita akan indahnya seperti gitu. Jadi itu memiripkan itu sebenarnya belum masuk pada metafor tapi memiripkan. Metafor adalah indahnya seperti saya berdiri di eh, ketinggian yang luar biasa atau indahnya seperti saat saya pertama kali punya anak pertama. Nah, seperti itu tuh. Jadi loncat, kalau metafor tuh loncat pemahamannya. Jadi dari semili ya, hal-hal yang menyamakan bisa loncat ya. Gitu. Ini seperti saya saat mendapatkan gaji pertama misalnya gitu. Itu sebenarnya dicapkan ya. Dan kita tahu tadi sudah disebutkan metafor ada 6 kata.
6 kata per menit manusia mengatakan ini adalah yang minimal. Ada orang yang nyebut 10 dan sebagainya. Tapi 6 metafora per menit banyak orang menggunakan kata-kata metafora dalam pidatonya, dalam ceritanya dan sebagainya. Ibarat saya tiap hari itu Senin sekali tiap hari itu dibanjiri oleh pikiran-pikiran. Kata dibanjiri aja sebuah metafor ya. Gitu. Dan dalam NLP, metafor adalah native speaking of subconscious mind. Native speaking itu bahasa asli dari pikiran bawah sadar. Mengapa? Karena dalam metafora ada visual, ada auditory, ada kinestetik gitu. Jadi bahasa bahasa bawah sadar itu tidak jelas, dia bentuknya bisa berupa gambar, bisa gua perasaan, bisa suara dan apapun gitu. Jadi metafor adalah kondisi representasi kondisi pikiran seorang. Kalau orang mengatakan hidup saya hancur berkeping-keping, nah, atau saya itu ibarat air mata yang air mata saya sudah kering Pak, gitu sebenarnya gitu. Karena dia artinya sudah tidak bisa mengeluarkan air mata sementara kondisi sangat sedih sekali. Nah, dia ingin menggambarkan itu. Mengapa orang menggunakan metafor? Karena tidak ada bahasa verbal yang dianggap cukup mewakili kondisi mental yang sedang dialami. Jadi kondisi bahasa verbal itu dianggap sudah habis untuk menggambarkan kehebohan atau ke kekeosan berpikir atau kehebatan perasaan dia saat dia mengucapkan itu. Dan menariknya, kondisi ini bisa digunakan untuk terapi atau perubahan mental seorang. Karena perubahan mental itu kembali output ya, output dari kondisi internal atau kondisi dialog pikiran. Dengan merubah representasi internal atau kondisi internalnya, maka outputnya berubah, tindakannya berubah gitu. Karena tindakan tergantung kondisi pikiran gitu. Jadi metafora bukan hanya mengikuti pola pikir. Kalau pola pikir tadi ya sejenis ya. Saya seperti, tapi tadi loncat. Seperti saya menerima gaji pertama dan sebagainya. Dia loncat gitu. Jadi dia merancang pola baru agar mendapatkan kehebohan dari apa yang dia rasakan gitu. Dan terakhir, metafora mengakibatkan konseptual sinestesia. Konseptual sinestesia adalah sebuah konsep yang tidak hanya menstimulasi satu indera, tapi beberapa indera gitu. Karena inilah eh, metafora seperti itu ya. Jadi melibatkan semua indera baik visual, auditory, kinestetik. Tadinya kita ngelihat, misalnya kita ngelihat gunung yang indah atau pemandangan yang indah. Kita ngelihat kemudian kita timbul perasaan bahagia dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sama seperti halnya orang ingat kampung, di mana di kampung ini dari satu pemandangan dia ingat kampung, ingat waktu kecil, ingat cara dia bermain, ingat waktu dia dipanggil, ingat waktu ibunya ya dan sebagainya. Jadi sebuah kondisi ketika dia digambarkan akan memanggil indera-indera lain untuk merasakan apa yang terjadi, melihat, mendengar, dan merasakan. Yuk kita lihat, kita tes sekarang. Itu di bawah ini adalah kajian sains ya gitu. Di bawah adalah dua gambar. Kemudian dites. Ada nama Boba dan nama Kiki. Sebutkan kira-kira mana yang namanya Boba dan mana yang namanya Kiki. Nah, bagus. 98% orang ketika dilakukan tes mengatakan bahwa boba ada nomor satu, Kiki nomor dua gitu. Karena di dalam pikiran kita ada satu konsep boba itu terbuka, nyaman, dan tidak tajam. Maka boba itu rata-rata nomor satu. Kiki itu rata-rata nomor dua. Karena dianggap ujungnya tajam dan sebagainya. Dan inilah konsep visual sinestesia. Jadi sebuah gambar, sebuah metafora gambar yang ternyata di dalam balik metafora itu ada sebuah konsep di dalam diri kita. Seperti halnya kalau saya bilang, eh, saya kemarin main ke negara mana, anggaplah saya main kemarin ke Afrika. Di kamera itu ada buah yang besar gitu, tapi saya tidak tahu bentuknya agak beda. Hanya dia berupa kayak kayak ada rambut-rambut di buahnya. Maka apa yang terukir kita langsung memiripkan itu dengan rambutan gitu. Buahnya tuh warnanya merah tapi kayak ada rambut-rambutnya gitu. Nah,
Terus kemudian, tapi bedanya dia besar seperti mangga gitu. Apa yang tergambar dalam konsep kita? Buah rambutan sebesar mangga. Dan itu ada di dalam pikiran kita. Padahal belum tentu gitu. Padahal bisa saja buahnya kotak dan sebagainya. Tapi kita baru sebut buahnya merah, ada rambut-rambutnya gitu. Tapi bentuknya seperti mangga. Makanya kita gambarkan buah mangga seperti rambutan. Padahal bisa saja buahnya seperti melon dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud dengan konseptual sinestesia. Jadi kita mengajak indera lain untuk terlibat di dalam pikiran kita. Jadi konseptual sinestia adalah gabungan dari beberapa indera untuk membuat satu konsep. Konsep apapun itu ya. Gitu. Oke, nah bagaimana strategi orang NLP menggunakan metafor? Ada menggunakan cerita, kemudian disisipkan pesan di dalamnya. Itu namanya embedded story gitu. Atau cerita yang diberikan pesan kalau kita mendongengkan pada anak ya. Dulu saya suka kecil melakukan ini nih. Saat anak saya masih kecil, saya cerita, saya ambil cerita, nasihatnya di dalam cerita. Karena kita terbuai oleh cerita. Orang yang terbuai dengan cerita, pikirannya masuk ke dalam bawah sadar, disitulah ruang sugesti dilakukan. Yang kedua, kita gunakan metafora VAK, visual auditory kinesthetic ya. Gitu. Bisa dalam sebuah gambar, bisa dalam sebuah auditory, suara, atau gabungan keduanya, atau gabungan ketiganya dengan kinestetik. Dan ketiga, kita gunakan metafora modeling. Biasanya ini dalam counseling. Nanti kita juga akan belajar materi ini. Di dalam kita memodel cara dia bicara, kemudian melakukan namanya passing leading ya. Mengiyakan, kemudian menggiring dia ke pemahaman baru, metafora baru, dengan pertanyaan. Namanya metafora modeling. Jadi, metafora VAK, metafora cerita, dan metafora modeling. Ya, sekarang kita akan latihan. Latihan pertama namanya metafora lingkaran, circle of excellence gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk apapun. Kalau Bapak Ibu ingin punya perasaan bahagia, perasaan kondisi eh, penuh semangat dan sebagainya, bisa gunakan ini atau gunakan hal lain. Di perusahaan biasa kita gunakan untuk dia lakukan ini sesi pagi ya. Sesi pagi datang, kondisi mentalnya harus kuat dan siap menghadapi hari ya gitu. Jadi langkahnya adalah eh, kita akan duduk tenang, jadi minta klien gitu. Oke, silakan duduk tenang Pak. Gitu. Oke. Hmm. Minta dia berdiri karena dengan berdiri terlibat VAK-nya dengan baik. Oke, Bapak berdiri, Bapak Ibu berdiri. Di sebelah Ibu gambarkan sebuah lingkaran. Bisa digambarkan Bu sebuah lingkaran di depan Ibu atau di samping Ibu. Oke, Ibu di depan Ibu aja gitu. Bagus sekali. Nah, katakan ya. Kemudian sekarang taruh dalam lingkaran itu sebuah ke energi yang membuat kalau ibu masuk ke dalam lingkaran tersebut, energi itu kalau ibu rasakan, ibu bisa merasa bahagia, merasa kuat, merasa mental kuat gitu. Apapun itu energinya. Oke, silakan. Kira-kira mau taruh apa? Misalnya orang taruh energi keberanian, bayangkan energi keberanian dari lingkaran ibu. Masih depan ibu nih. Oke, ada apa lagi? Energi itu. Misalnya energi kecerdasan, bagus itu. Energi apa lagi? Kreativitas. Energi apa? Tidak cengeng atau berani. Energi keberanian memutuskan. Energi terus saja masuk situ. Sudah? Kalau sudah, sekarang bayangkan energi-energi itu berputar di sekitar lingkaran. Dan dia kayak partikel-partikel kecil berputar dalam lingkaran. Dan taruh satu warna. Pilih satu warna yang Bapak Ibu suka. Misalnya dia suka warna biru. Oke. Dan lihat di dalam lingkaran itu, dalam gambaran imajinasi, Bapak Ibu boleh buka mata atau tutup mata. Ada sebuah partikel-partikel berputar dalam lingkaran itu dan lingkaran itu berwarna sesuai dengan warna Bapak Ibu sukai. Bagus kan? Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu dalam hitungan 3 akan masuk ke dalam lingkaran tersebut dan merasakan energi itu mengalir ke dalam darah Bapak, ke dalam partikel-partikel di bawah di semua tubuh Ibu. Bapak Ibu, bagus sekali. Tarik nafas dulu Bu. Bapak Ibu, bagus tarik nafas. Kenapa tarik nafas? Tarik nafas menurunkan gelombang otak. Nafasnya nafas perut ya. Tarik nafas, keluarin.
Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, lakukan 3 kali. Keluarin. Boleh pejamkan mata. Pejamkan mata membuat orang fokus. Tapi tidak harus, tapi boleh pejamkan mata. Kalau saya lebih suka pejamkan mata karena orang lebih fokus. Oke? Dalam hitungan 3, saya akan hitung dan Bapak Ibu akan masuk ke dalam lingkaran tersebut. 1, 2, dan go. 3, masuk ke dalam. Dan rasakan energi itu mengalir dari kaki dengan warna yang Bapak Ibu sukai. Melewati betis, melewati punggung, melewati dada Ibu, melewati bahu, melewati dagu Ibu, melewati muka Bapak Ibu, dan sekarang mengalir di setiap aliran sel di dalam Bapak Ibu. Dan entah mengapa, secara tidak sadar, aliran sel itu akan membentuk tubuh Ibu seperti Superman. Ya, postur Bapak Ibu berubah seperti Superman. Lihat gambar tadi. Tangannya mengepal, dadanya membusung. Dan merasakan energi mengalir di dalam diri Bapak. Energi kreativitas, energi keberanian, semua energi positif mengalir. Rasakan semua mengalir. Tarik nafas, sambil tarik ke atas. Boleh ucapkan satu kata atau 2 kata hal yang menyemangati Ibu seperti yes atau apapun itu. Tarik nafas. Karena sekarang Bapak Ibu berbeda, katakan yes, yes. Tarik nafas, katakan yes. Tarik nafas, katakan yes. Bagus sekali. Nah, sekarang semua energi mengalir, kapanpun, dimanapun. Kalau membutuhkan ini, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam lingkaran tersebut. Bila sudah cukup, boleh keluar dari lingkaran. Oke. Nah, sekarang lingkaran depan Ibu, boleh Ibu lipat, boleh Ibu taruh kantong, Bapak Ibu. Sehingga kapanpun, dimanapun, Bapak Ibu tinggal keluarkan lingkaran itu, lakukan hal yang sama. Baik. Itu teknik namanya circle of excellence ataupun metafora lingkaran ya. Ini teknik ini digunakan untuk memacu semangat, kondisi mental dan sebagainya. Termasuk kalau lagi sedih dan sebagainya gitu. Gunakan ini untuk membangun klien, membangun keberanian pada klien. Bagus sekali. Oke, itu strategi 1. Bapak Ibu bisa gunakan sendiri, lakukan sendiri. Kemudian kita akan masuk ke strategi 2, namanya anchor. Inilah strategi metafora VAK, visual auditory kinestetik. Strateginya atau ide dari strategi ini adalah kebahagiaan masa lalu bisa di anchor, dijangkar, ibarat perahu menjangkar tempatnya supaya tepat di tempat. Bisa diambil mentalnya, bukan kejadiannya, bisa diambil untuk mendapatkan perasaan yang sama. Ingat, kejadian masa lalu, saya pernah klien, bukan waktu training, dicari. Pernah rasa kok saya belum pernah bahagia. Oh, kasihan juga orang belum pernah bahagia. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kalau Bapak Ibu belum punya, bayangkan kalau punya kira-kira seperti apa dan bahagia apa yang Bapak Ibu punya. Dan nanti kita akan explore ini menggunakan apa yang disebut dengan VAK, gitu, visual, auditory, dan kinestetik. Gitu. Dan ini akan membuat kita seakan-akan pernah mengalami. Gitu. Ini kalau tidak ada rasa positif yang pernah dia gunakan. Nah, anchor ini bisa digunakan untuk hal apapun. Kalau tadi bahagia atau proses positif, ataupun rasa berani, ataupun rasa kreatif, atau apapun itu. Jadi, pernah satu kondisi di mana dalam problem solving, sebuah tim leader bingung membacakan sesuatu, maka sebelum mereka melakukan proses diskusi, saya gunakan anchor. Mereka semua ada kurang lebih 20, kita gunakan anchor bersama untuk melakukan itu. Nah, kalau melakukan anchor bersama, saya contohin mereka melakukan hal sama. Tapi kalau klien cuma satu, kita gunakan langsung pada klien ya. Gitu. Oke, langkahnya adalah pikirkan rasa positif di masa lalu. Rasa positif boleh apa aja. Boleh bahagia, boleh berani, tergantung kondisi yang dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu merasa takut membuat keputusan, maka ambillah anchor-anchor berani. Kalau merasa stuck, nggak kreatif, ambillah anchor-anchor kreatif. Gitu. So, misalnya rasa berani ya, gitu. Pikirkan masa kecil kita atau kapanpun, dimanapun,
di mana kita punya perasaan berani. Tidak harus yang heboh ya. Punya keberanian mengucapkan kata bahasa Inggris di depan orang banyak itu sudah luar biasa. Punya keberanian manjat pohon rambutan di depan rumah yang kita takut itu juga luar biasa. Gitu. Apapun itu, gitu. Dan rasakan perasaannya itu. Oke, nah setelah sudah kita akan gunakan kode. Kode ini boleh sentuhan dimanapun yang seperti memberikan kode pada kondisi mental itu. Saya ceritakan satu ini kisah ini saya dapat dari Tom Best. Nanti kita lihat video Tom Best ya, gitu. Dia saya suka trainernya sudah meninggal orangnya, gitu. Suatu saat Tom Best cerita ingin mengadakan pelatihan NLP di sebuah rumah Steve Andrews. Steve Andrews salah trainer NLP juga, jadi teman-temannya dia, gitu. Kemudian waktu tempatnya bagus kata dia di situ banyak kuda-kuda di situ, gitu. Kuda-kuda di Amerika ya, gitu. Kemudian waktu dia menuju sana, ternyata ada kuda dari tetangganya Steve itu yang lepas gitu. Ada 5 atau 6 gitu. Jadi kemudian begitu masuk, dia parkir, kemudian, hey Steve, itu tuh kasihan tuh ada orang kudanya lepas yuk kita bantuin yuk gitu. Karena dia nggak tahu, dia cepet-cepet yuk, oh, saya akan jaga di sini, kamu ke sini aja, macam-macam lah dia urus gitu. Steve-nya tuh kemudian dengan senyum tan santai gitu, si Tom Pace-nya lama banget, lama banget sih gitu, santai, oke 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 oke, santai santai gitu. Nah, ketika dia udah sibuk-sibuk, tahu Steve hanya bawa semacam semacam gong itu yang ada di tempat kuda, dan kemudian dia samperin kandang kuda, dan dia pukul gongnya, dong, dong. Kuda-kuda itu mendengar gong itu, nggak lama kemudian dia balik, semua satu-satu masuk ke kandang gitu. Dan si Tombes melihatnya, oh alah gitu. Ternyata mereka kuda itu sudah dibuat anchor gitu. Gong itu anchor untuk kembali ya gitu. Dan dulu eh, saya juga punya burung-burung dara itu. Jadi kalau sudah jam 5, jam 6 itu kandang dibuka, burung dara masuk sendiri itu. Karena dia tahu jam itu jam-jam pulang. Jadi di tempat saya tidak ada burung dara yang berkeliaran setelah setelah maghrib. Semua jam 5 tengah masuk, dan burung dara itu tahu. Kadang 1 2 bandel tapi dikasih 1 2 udah balik sendiri. Jadi mereka ngerti kapan harus balik gitu. Dulu saya menggunakan anchor karena ada makanan di situ dan mereka tahu balik gitu. Dan itu anchor ya gitu. Nah, kita akan gunakan anchor yang sama. Jadi kita gunakan anchornya adalah sentuhan. Sentuhannya boleh seperti di gambar itu, dipegang dari situ, atau sentuhan mana. Yang jelas jangan sentuhan yang sama untuk misalnya atau kita angkat jempol itu kan sering untuk hal lain ya kita. Jangan suatu sentuhan yang sama, nanti pikiran sadar bawah sadar kita bingung. Kayak contoh itu sentuh di daerah knuckle, daerah apa hal yang menonjol di tengah ya gitu. Ini untuk apa? Misalnya untuk perasaan berani gitu. Oke, pikirkan pengalaman berani masa lalu. Nanti gunakan tombol ini, sentuhan ini sebagai anchor. Gitu. Oke, kita lakukan langkahnya pertama. eh, Kita bisa lakukan seperti kalau itu sentuhan kalau buat sendiri ya. Kalau untuk orang lain bisa sentuhan di paha ataupun di bahu dan sebagainya. Jadi kita akan tarik nafas. Oke, klien kita oke sekarang duduk tenang, tarik nafas. Tanyain dulu mau punya perasaan apa dan ingat pengalamannya tentang apa. Oke, nah bila sudah tarik nafas, pikirkan pengalaman itu kembali ke sana. Nah ini kuncinya nih. Kalau ada orang yang cepat, kalau saya suka agak lama supaya lebih nyantol ya gitu. Jadi kita gunakan ini, kemudian suruh tarik nafas. Oke, boleh pejamkan mata, pikirkan rasa berani, kembali ke pengalaman tersebut. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada suara, keraskan suaranya. Bila ada perasaan, kuatkan perasaannya 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat, 1000 kali lipat. Luar biasa. Lihatin ekspresi mukanya, kalau dia merasa di sana, lihatin perubahan wajahnya, gunakan anchor. Nah, sentuhan ini akan
mengendalikan perasaan ini. Jadi kapanpun, dimanapun Bapak Ibu ingin punya perasaan ini, maka kondisi mental ini hadir dengan melakukan sentuhan ini. Jadi ketika saya sentuh, kondisi mental ini akan berada kembali di Bapak Ibu. Tubuh dan pikiran mengerti. Angkat kepala bila Bapak Ibu ngerti. Tarik nafas, kemudian lepaskan. Kemudian kita obrol biasa. Misalnya kalau kita namanya break state. Oke, misalnya coba hitung antara 1 sampai 10. 1, terusin sudah yang hitung. 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita gunakan sentuhan lagi. Apa perasaannya ketika disentuh? Lihat perasaannya nyantol nggak, kembali nggak? Oke, bila sudah kembali suruh hitung. Misalnya anggap rumah 2 rumah dari Bapak sebelah kanan rumah nomor berapa, Pak? Gitu. Apapun itu, ini namanya break state. Bila sudah lakukan itu. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan teknik anchoring ya. Jadi ini bisa digunakan di dalam sesi terapi ya. Ini sangat sering digunakan sesi terapi. Misalnya digunakan untuk kondisi-kondisi ketika klien goyang. Kalau dalam hipnoterapi, ketika dia masuk ke abreaction adalah ketika dia terjebak di kondisi mentalnya dan untuk kembalikan pada kondisi ini. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat demonya di sebuah pelatihan yang diadakan oleh Tom Best ya, gitu. Biar tahu apa yang lakukan di dalam kondisi nyata. Oke, saya ingin Bapak Ibu melihat. Saya akan coba terjemahkan apa yang dia katakan. Ya. Come up here for just a second. What I'd like you to think about is something you really enjoy that makes you feel really good. Ini tanya, apa yang membuat kamu bahagia kalau melakukannya dan suka melakukannya? Right? Okay. Okay. And tell me what it is. Dancing. All right. And I want you, to go in Dan dia bilang dancing, menari ya, gitu. to the rhythm and the feel of that I remember from yesterday. And what I'm going to do is just kind of touch you on the shoulder when you're really there, right? And hear the music and feel it in your body, right? Nah, ini digunakan anchor sambil dia mendengarkan kembali musiknya. Kapan terakhir dia melakukan itu, ketika kemarin, maka dilakukan itu dan merasakan kembali enjoy-nya menari dan mendengarkan musik gitu. Okay. Okay, right? Then come back into this room and tell me the last 4 digits of your telephone number. Nah, ini sudah nyebut 4 digit dari telepon nomornya gitu. Jadi kalau tadi anchornya cepat, ya memang ada bisa cepat sih sebenarnya. Tapi kalau saya karena di dalam sesi terapi saya pengennya agak lama, jadi kadang-kadang saya agak lama melakukan proses anchoring. 3898. 3898. Okay. And what's that like for you to feel that? That feels good. That feels good. Nah ini kan kembali tanya, bagaimana rasanya ketika disentuh? Mereka merasa senang. Right. And what are the first 3 numbers of your phone number backwards? 459. 459. And this is, so we're using calibrate. Nah, kemudian digunakan lagi, kemudian kita melihat ekspresi muka, namanya kalibrasi dalam NLP ya. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana membaca kalibrasi ya. Gitu. Jadi lihatin ekspresi muka, bibir, dan sebagainya. Karena ekspresi muka bahagia beda dengan ekspresi sedih ya. Gitu. Vibration, right? Come back into the room, right? So we've got a state that's associated with a good feeling, associated with dancing. He demonstrates that to me. I ask him kind of elicit that state. Think of a time when you were dancing and you really, really dug it, right? Really get the feel in your body. And what you guys are doing now, you're watching a state shift. What's happening on the inside is always reflected on the outside, right? We're always communicating. Nah, ini kemudian diminta lagi untuk menggunakan kapan kamu menari saat kamu merasa benar-benar merasa terlibat dan enjoy gitu. Dan kita bisa ngeliat ekspresi mukanya, kan biasanya lebih dahsyat tuh. Gitu. In all systems. So, go there again, right? Feel it, get the rhythm, right? Let it really kind of rise up. That's right. And then put it here. Boom. Right? And then dan ini dia merasakan kembali dengan sentuhan yang sama. Sentuhannya harus sama ya, nggak boleh beda-beda ya. Supaya terjadi edukasi pada pikiran ya. Gitu. What does your Honda smell like?
It smells moist. It smells like Moist. moist, right? I'm from Texas. Mine is always moist too, right? Exactly. Nah, ini ditanya tentang di rumahnya sekitarnya biasanya bau apa gitu ya. Right? So that's called a break state or a separator state. It's a neutral question, a distracting question, something that kind of moves them from one state to another. He was in this kind of experience of dance and pleasure and enjoying that, then some random thing like your phone number backwards or how does your Honda smell, and that's a totally different shift. What you guys are doing is observing, you're watching, right? Because this is sensory-based feedback on his internal state, right? And then we check this. Boom, right? There it is again, right? Just like ding and the hand goes up. So what we have here is a stabilized state that could really be useful somewhere. In the following example, think about a time where stuff comes up in life where you'd like to have more of that state, like, I don't know, it could be some kind of upset that happens or where you feel not like you're not really in rhythm or not connected or something. Those kinds of experiences. Okay. All right. So what kinds of things? Just It's like some family tension. okay. So imagine just for a moment, a memory of some time when there was tension in the family and it was kind of unpleasant. Just kind of go there for a second, right? Notice who's there and what they're saying, etc., right? And how you feel in response, and be aware that even when that's happening, this is inside you, and you can have this. Nah, ini kemudian dia diminta untuk memikirkan satu kondisi yang nggak nyaman ya. Dia ada kondisi yang nggak nyaman di keluarga dan dia diminta mengingat lagi. Dan kali ini ketika mengingat, anchor-nya disentuh. Bagian anchor-nya disentuh sehingga ingatannya adalah ingatan waktu itu, waktu dia merasa tidak nyaman dengan keluarga, tapi kondisi perasaannya dikendalikan oleh anchor-nya. Dan lihat apa yang terjadi. Feeling regardless of what's happening out here, and replay it with this available. All right? Just this feeling. Notice what happens. It seems a lot different. Okay, in what way? It's like when I first went to that state, Right. it was more of a defensive mode, and Right. then when you set off the anchor, it was warm feeling here, Right. and started to turn, and it was, instead of being defensive, it was more rhythmic or Right, absolutely, because that's definitely in your body. yeah. Right. The interesting thing is, this is something he didn't have to think about at all. Nah, ya ketika dia pikirkan keluarga, dari perasaan defensif ya, selain debat dan sebagainya, dia di dalamnya ketika disentuh lebih nyaman dan ternyata dia lebih rileks ngadapin situasinya gitu. Dan menurut Tom Best bahwa ini dia melakukan ini bahkan tanpa perlu berpikir sekalipun, dia hanya fokus pada perasaannya. Right. This wasn't a long, involved process about how do I deal with the family and what do I say, what do I do, right? It's simply that in that family context, if you think about it again, it's just like this is always available to you too, all the time, right? And can shift other stuff in that internal map. Cool. Thanks, man. That was great. Thanks. Yeah. Oke, itu tadi adalah penggunaan anchor ya di dalam kehidupan kita, dan kita bisa lakukan itu karena ingat ketika kondisi kita rileks, kita lebih tenang menghadapi sesuatu dan lebih mudah mengakses kejeniusan kita. Kalau kita tahu tentang konsep di mana ketika tenang kita akan bagian kecerdasan kita di korteks akan memikirkan banyak hal gitu, mudah. Dan ketika kita resah ataupun stres, maka kita bagian otak kreatif kita mengambil alih sehingga kecerdasan kita terbenam ya gitu, dan kita tidak bisa mengakses kecerdasan kita. Kadang-kadang materi yang sudah kita ingat pun jadi lupa. Maka kita gunakan teknik itu untuk mengambil rasa tenang di dalam diri kita sehingga kita mudah mengakses kejeniusan kita dalam memecahkan masalah apapun. Ini teknik yang bagus. Teknik anchor adalah teknik wajib dipahami. Dua tadi adalah teknik Circle of Excellence, dan anchor adalah dua teknik untuk mengendalikan state atau kondisi mental kita. Ini adalah materi hari ini. Jadi ini adalah metafora VAK, metafora lingkaran, Circle of Excellence, metafora VAK, metafora anchor ya, gitu yang kita gunakan.
Baik, Bapak Ibu. So, pahami materi, gunakan balik question, kemudian latih dua teknik ini, baik untuk diri sendiri atau dengan orang lain. Usahakan sebagai melakukan dengan orang, semakin terampil Ibu, semakin sering melakukan Ibu, ini semakin mudah Bapak Ibu terbiasa melakukan ini kapanpun, dimanapun, termasuk ketika kita punya anak, punya yang lagi stres, gunakan ini. Sehingga memudahkan kita membantu anak dalam menghadapi tantangan hidupnya, termasuk pasangan kita ataupun lingkungan atau siapapun ya gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas materi kita hari ini. Semoga kita terus belajar, terus meningkatkan keterampilan kita dan membantu orang-orang di sekitar kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.